Selamat datang kembali di dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA 2031. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teorema integral. Saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bukti dari teorema Green untuk daerah sederhana tipe 1. Mari kita mulai. Berikut adalah teorema Green-nya. Ingat, teorema Green-nya asumsinya dia C-nya adalah lengkungan tutup sederhana yang mulus bagian demi bagian, parameterisasinya terdiferensialkan secara kontinu dan berorientasi positif gitu ya. Ketika kita jalani di kurvanya, maka daerahnya itu harus daerah di sebelah kiri, daerah R saya. Misalkan pula PQ ini dengan turunan parsialnya harus kontinu di D. Akibatnya nanti integral lintasan tutupnya itu sama dengan integral dalamnya, ya. Integral lintasan tutup dan integral dalamnya. Dan R adalah daerah tutup yang batasnya adalah D. Oke, jadi misalkan C adalah lengkungan tutup sederhana, ini masih memenuhi kondisinya. Misalkan pula PQ turunan parsial kontinu di D. Nah, saya ambil sekarang ini daerah sederhana tipe 1 yang X-nya fix. Daerah sederhana tipe 2 kamu bisa coba sendiri. Begitu juga untuk daerah gabungan daerah sederhana tipe 1 dan tipe 2. Mungkin nanti akan menjadi pertanyaan penting yaitu bagaimana kalau misalkan bisa dia dinyatakan sebagai daerah sederhana tipe 1 tipe 2, tapi jumlah dari daerah sederhananya itu tak berhingga gitu ya, tak berhingga. Nah, itu dibuktikan di perkuliahan yang lebih lanjut, tapi kita tidak akan masuk ke perkuliahan di sini ya. Kita hanya membuktikan untuk kasus yang selalu bisa kita dekomposisi daerahnya menjadi daerah sederhana tipe 1 dan sejumlah berhingga daerah sederhana tipe 2 ya. Nah, akan ditunjukkan bukti untuk daerah sederhana tipe 1. Oke. Saat Q sama dengan 0, tentu saja P dan Q-nya boleh sembarang ya. Dalam hal ini saya bisa batasi pertama kali saat Q-nya sama dengan 0, maka yang perlu dibuktikan adalah integral lintasan PDX-nya adalah minus dari double integral R do P do Y dx dy gitu. Oke. Saat P sama dengan 0, maka yang harus dibuktikan integral Q dy itu adalah menjadi integral gitu. Ya, oke. Nah, kita buktikan untuk saat Q sama dengan 0. Kita coba lihat integral lintasan tutup C PDX dengan minus dari integral lipat 2 do P do Y dx dy pada daerah R. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus memperhatikan bahwa C-nya itu terdiri dari 4 buah kurva ya. Kurva yang kirinya, kurva yang atasnya, kurva yang kanan, dan kurva yang bawah gitu ya. Dan jangan lupa orientasinya harus positif. Jadi dia harus bergerak berlawanan arah jarum jam gitu ya. Maka dia baru berlaku bahwa integral lintasan tutup PDX atas lintasan C itu sebenarnya minus dari integral lipat 2 dari do P do Y dx dy. Oke ya. Nah, untuk integral lipatnya dulu yang pertama ya, karena do y dx dy, oke. Untuk daerah R nanti bisa saya ganti gitu kira-kira menjadi dy dx. Kalau dy dx, teman-teman masih ingat x-nya harus fix dari A sampai B, y-nya dari ketinggian V1 sampai ketinggian V2 ya, sehingga dia akan mendapatkan daerahnya seperti ini. Lalu do P do Y dy tentu saja dia akan menjadi DP gitu ya, dia akan menjadi DP, P-nya dievaluasi di Y sama dengan V2 dan Y sama dengan V1. Maka dia menjadi PX, V1X karena Y-nya adalah V1 dikurangi, oh ini maaf terbalik ya. Oh ini ada negatifnya, jadi betul. Jadi ini adalah P dari X V1X dikurangi P dari X V2X. Mungkin ini terlalu terburu-buru. Seharusnya menjadi dulu P dari X V2 dikurangi P dari X V1. Lalu dikenakan negatif berubah menjadi kebalikannya ya. Oke, lalu ini oke, lalu saya bandingkan dengan integral lintasan tutupnya. Untuk integral garisnya bagi lintasan C menjadi 4 lintasan, yaitu C1 yang bawah, C2 yang kanan, C1 yang bawah, C2 kanan, C3 atas, C4 kiri. Jadi dia mempunyai orientasinya sudah berlawanan arah jarum jam, orientasi positif. Jadi integral C itu menjadi integral C1 tambah C3. Kenapa C2 dan C4-nya nggak ada gitu ya? C2 yang kanan yang kirinya kenapa? Karena kita bicaranya nanti perubahan X dan di sini X tidak berubah sehingga saya akan mendapatkan hanya integral atas C1 dan C3.
Karena nanti dx-nya sama dengan nol gitu ya untuk kurva C2 dan kurva C3. Maka ini akan berubah menjadi apa? Ini akan berubah menjadi PX VX DX ditambah PX V2X DX gitu ya. Ini AB. AB kalau saya satukan ini menjadi P dari oke. Ini menjadi ini berubah integralnya PX V1X. Ini dikurangi PX V2X. Berarti ini, oh oke. Jadi ini menjadi negatif. Negatif kalau ini berubah menjadi tanda di depan PXV ini dia tandanya berubah menjadi negatif, maka dia akan membuat intervalnya berubah, intervalnya jadi apa berubah A jadi B, B jadi A, maka dia menjadi negatif dari integral dari maaf, ini kenapa dari A sampai B? Oke. C3 itu karena C3 itu atas ya, C3-nya dari B ke A. Jadi integralnya dari B ke A. Kalau menjadi A ke B, dia menjadi negatif. Negatif integral AB. Maka kalau saya satukan dengan depan menjadi PX V1 dikurangi A, cocok gitu ya. Dan ini persis sama dengan integral yang atas gitu ya. Kamu bisa coba untuk yang P-nya sama dengan nol. Nanti kalau P dan Q-nya tidak sama dengan nol, ya berlaku berlaku semuanya gitu ya. Nah, itu adalah bukti dari teorema Green di bidang. Oke ya, saya pikir itu saja. Terima kasih.